Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, KM, MM, dan PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini kita akan membahas tentang SAP PP, yaitu tentang product costing, ya. Bagaimana cara membuat cost sebelum proses ke produksi, ya. Jadi Anda bisa lihat di sini captionnya adalah tentang product costing controlling, ya. Secara garis besar bahwa product costing itu ada dua, ya. Product costing planning dan costing object controlling. Bagaimana maksudnya? Kalau saya bisa jelaskan, ini adalah dua sisi yang berbeda, ya. Untuk product cost planning, ini adalah cost yang dihitung dari standar BOM dan standar routing, ya. Jadi kalau di PP itu nanti kita ada memasukkan material master BOM dan material master routing, ya. Nah, di mana material itu di dalam BOM nanti akan dihitung cost estimate-nya berapa kebutuhan material, berapa price yang dihitung dari struktur BOM yang ada, ya. Begitu pula nanti routingnya, di routing itu pengerjaan pada saat di proses produksi, misalnya dalam hitungan hours itu berapa rate yang dihasilkan dari proses produksi. Katakanlah proses produksi kita membuat 1000 kilo finish good A gitu, ya. Nah, nanti dari situ, dari finish good A itu kan dia ada mempunyai BOM, ya. BOM-nya dihitung sebagai estimate komponen, ya. Kemudian routingnya, ada proses routingnya, berapa lama operation yang dilakukan dalam proses produksi, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cost object controlling, di mana kita tahu bahwa di dalam work center itu ada namanya cost center, ya. Cost center itu di dalam work center nanti Anda bisa lihat di cost center itu pada tab costing itu di situ ditampung satu biaya, ya. Biaya yang kita sebut sebagai cost center. Kemudian biaya-biaya tersebut di split, ya, ke dalam activity. Nah, ini dia yang disebut dengan cost object controlling. Jadi activity apa saja yang ada di proses produksi, ya. Sebagai contoh di sini ada activity labor, kemudian proses, overhead, ya. Nah, ini semua ada di dalam activity yang bagian daripada cost center. Jadi secara garis besar dua seperti itu aja. Dia akan menghitung berapa biaya cost terhadap proses produksi suatu material finish good, gitu, ya. Dan itu nanti dari finish good tersebut akan ditentukan namanya HPP, ya, harga pokok produksi. Oke. Nah, ini sekilas bahwa product costing nanti integrasinya adalah dengan PP, ya. Tentu saja dengan PP pada material BOM, kemudian pada routing, ya. Sedangkan dari MM sendiri nanti kita harus juga melihat price, ya, di inventory 1 sebagai standar price, ya. Kemudian anggaplah sebagai standar price. Sebenarnya banyak strategi price yang bisa dilakukan di MM ini nanti. Ada plan, ada strategi di plan atau di standar price, gitu, ya. Kemudian di CO, nah di CO itu dia menampung data pada cost center yang tadi kita sudah bahas bahwa di cost center itu nanti di work center ada cost center, di cost center sendiri ya nanti ada activity. Nah, dari semua ini, ya, hasil dari perhitungan semua ini maka akan dirangkum sebagai product costing, ya, atau biasa disebut dengan HPP, harga pokok produksi. Oke. Saya kira konsepnya begitu, ya. Nanti kita akan coba masuk di SAP-nya seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke skenario, ada beberapa yang ingin saya sounding ke teman-teman bahwa
ada beberapa modul yang sudah saya selesaikan di situs-situs ya. Yang pertama adalah sapindonesia.net. Dan ini adalah kumpulan materi SAP PP, QM, MM, dan PM, semuanya integrasi di dalam situs ini ya. Dasarnya dari mana? Dari silabus yang saya buat. Masing-masing mempunyai silabus ya, baik PP, QM, MM, dan PM. Secara lebih khusus nanti Anda juga bisa lihat di kursus SAP PM, ini lebih spesifik masalah PM. Begitu pula yang masalah QM, Anda bisa lihat secara spesifik di kursus SAP QM ya. Tapi semua di sini bisa Anda dapatkan semua materi keempat modul tersebut. Untuk mencarinya sebagai referensi Anda bisa di sini atau Anda bisa melihat di menu-menu yang atas ini ya, tergantung dari kebutuhan. Tentu saja dari ketiga modul ya, kecuali MM ya. Jadi 3 modul itu semua saya sudah tuntaskan ya. Di situs ini semua saya udah upload, baik pada master data ya, bagaimana cara membuat master data PP. Misalnya di sini ada beberapa master data PP, BOM, box center, routing, production version. Kemudian pada proses ya, prosesnya ada demand management, ada MRP, kemudian production order execution, kemudian ada configuration. Nah, bedanya di pembelajaran saya, nanti Anda diarahkan untuk configuration, di mana ini adalah paket khusus buat konsultan dalam men-setup di project-project customer SAP gitu ya. Ini yang PP, yang PM juga sama ya. Anda bisa lihat nanti di yang PM. Ini juga silabusnya seperti ini. Master data, proses, kemudian ada transaksi, dan terakhir adalah configuration ya. Configurationnya juga ada. Untuk QM juga sama. Ini dia ada master data seperti ini, master datanya, kemudian planning, kemudian integrasi QM dengan modul lain, dengan PR, dengan MM maksud saya, dengan production, dengan SD dan PM, kemudian hal lain dari QM, ini ada notification, kemudian ada stability studies, quality certificate, dan terakhir adalah configuration ya. Jadi ini semua materinya ada. Anda bisa lihat secara spesifik atau di sini sama aja ya. Hanya saja pembahasan di situs ini saya tidak lama, tidak detail, tidak memberikan alternatif skenario. Jadi membahasnya hanya sedikit-sedikit, kurang lebih paling lama sampai 30 menit atau 15 menit lah gitu ya. Jadi materinya memang tidak dalam gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang fokus ingin mempelajari pada modulnya ya, baik itu dia modul PP, QM, PM gitu ya, nanti Anda bisa merefer ke sini ya, materi sapindonesia.net. Nah, di sini saya udah bagi-bagi ke dalam silabus yang tadi itu, yang silabus itu saya bagi ke dalam materi-materi seperti ini ya. Misalnya PP di sini ada materi pertama overview, pembahasannya betul-betul ini basic dan ini banyak nih videonya sehingga butuh waktu lama, ya prediksinya sekitar 1 jam rata-rata pembahasannya ya. Ini materi kedua, ini material master tuh membahasnya juga lama karena memang saya paparkan beberapa alternatif skenario. Dari itu juga, dari video tutorial itu saya harapkan nanti juga Anda mendownload dulu ini file PPTX-nya untuk sebagai pegangan agar Anda nanti ketika saya jelaskan di video bisa mengerti ya dan terarah gitu ya. Kemudian ini MRP, nah MRP juga banyak pembahasannya, konsepnya. Ada 3 file PPTX dan videonya juga ada 3 ya. Dari semua pembahasan ini saya uraikan bukan saja dari bisnis prosesnya, pemahamannya, juga saya jelaskan sistem SAP-nya seperti apa. Jadi saya membuat simulasi-simulasi, semua ini sudah saya buatkan simulasinya agar mudah dipahami, terutama untuk mereka yang baru terjun ke SAP ya. Untuk teman-teman yang memang udah expert sih ini sebagai referensi aja gitu ya, untuk mengingat kembali gitu. Teman-teman yang memang baru di SAP atau middle, nah Anda bisa lihat nih nanti di configuration juga gini ya. Configuration ada yang master datanya, ada yang order type configuration. Nah ini nanti teman-teman kalau memang ada ingin membuat order type baru, biasanya di proses produksi itu
ada pengembangan ya, pengembangan proses gitu ya. Nah, itu nanti Anda bisa tahu caranya bagaimana. Ini saya udah berikan contoh rollout tentang order type ya, configuration. Oke, nah seperti itu ya. Dan hal-hal lain juga saya berikan di situs ini, baik itu yang menyangkut misalnya untuk upload data ya, SMW, kemudian Varcon, atau batch determination, factory calendar, atau semuanya juga nanti Anda bisa dapatkan di sini, yang lain ya. Selain itu, Anda bisa akses ini seumur hidup ya, situs ini yang member area ataupun yang tidak berbayar, yang free juga Anda bisa akses seumur hidup. Namun selain Anda bisa belajar online, Anda pun saya kirimkan filenya, file mentahnya ke email Anda gitu ya. Jadi Anda jangan khawatir kehilangan materi. Jadi kalau misalnya ada masalah di online, Anda sudah mendapatkan materi itu. Silakan nanti Anda hubungi saya ke sini ya, ada WA-nya. Nanti kita diskusi bagaimana cara untuk mendapatkannya dan mempelajarinya. Tentu saja pembelajaran dari yang saya arahkan adalah teman-teman betul-betul saya coaching paham dari materi yang saya bawakan ya. Tentunya pokoknya dari materi yang saya bawakan. Andaikan misalnya ada pertanyaan di materi lain, tidak menutup kemungkinan selagi saya bisa, saya akan usahakan untuk menjawab. Gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat sekarang saya udah ada di SAP-nya. Kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana cara membuat ya, kita lihat dulu dari caption yang kita akan buat skenariokan. Material yang akan kita lihat yang ini ya. Kemudian step-stepnya di sini, step-step cara membuat product costing ya, step-step ya. Ya, seperti itu ya, KP26, CK11N dan CK24. Ini yang pokoknya ya. Tentu saja jika Anda belum membuat material, ya Anda harus buat dulu material ya. Saya tidak mengajarkan yang proses bikin material di produksi ya, karena memang itu nanti Anda bisa refer ke video tutorial sebelumnya. Di sini kita akan langsung to the point aja, bagaimana cara melakukan proses product costing. Anda mesti ingat bahwa ya, yang pertama adalah kelengkapan ya, kelengkapan dari material untuk PP ya. Misalnya material master ya, MM, kemudian BOM, work center, kemudian routing, dan production person. Ini jangan lupa ya, ini harus sudah Anda persiapkan terlebih dahulu kelengkapan material dari material master data PP. Kemudian yang kedua, nanti setelah semua sudah dibuat, kemudian yang kedua adalah run cost ya. Istilahnya biasa disebut dengan run cost, ya, run costing lah gitu ya. Nah, setelah run cost, nanti yang ketiga adalah create production order, gitu ya. Jadi stepnya, jika ada step-step cara membuat product costing atau NPD ya, new product development, jadi material baru, material finished good baru. Nah, caranya adalah seperti ini, 1, 2, 3 ya. Oke, seperti itu. Kita lihat sekarang material yang baik MTO ya. MD04. Kita masukkan materialnya. Ya, seperti itu ya. Kita punya material baik MTO ya. Kita lihat dulu PLD ini menceritakan tentang MRP, sudah kita bahas di video tutorial sebelumnya. Kita akan fokus di product costing ya.
Di sini Anda perhatikan, di sini ada PLD ORD. Ini PLD ORD, kita coba. Nah, ini artinya kita akan melakukan proses convert. Convert dari PLD ORD menjadi production order. Ini convert ya, Anda baca di bawah. Convert plan order to production order. Oke, seperti itu ya. Ini ada SO-nya. Kemudian saya coba rilis. Oke, rilis carry out. Kemudian kita save. Nah, ketika di save, muncul pesan ini, cost calculation. Jadi pada saat di awal ya, ketika kita bikin kemudian kita rilis, sebenarnya proses produksi menghitung cost calculation. Nah, ini jika dia tidak menemukan komponen-komponen atau parameter-parameter dari cost, maka dia akan muncul error. Artinya kita tidak bisa melakukan proses product costing di sini. Kita belum melakukan proses product costing maksud saya gitu. Sehingga muncul error seperti ini. Nah, dan hal ini tidak boleh dilanjutkan ya. Artinya kalaupun dilanjutkan kita tidak bisa mendapatkan HPP ya, harga pokok produksi. Untuk itu Anda batalin dulu. Do you want to save? No. Kemudian Anda perbaiki dulu, Anda proses dulu namanya product costing ya. Caranya seperti apa? Ini saya back dulu. Do you want to save? No. Oke, ini masih kembali normal. Saya kembali ke sini. Kita lihat dulu di MM02 ya. Oke, kita langsung ke accounting 1. Apakah sudah ada price-nya? Kita lihat di sini ada yang standar price ya. Price-nya sudah ada standar price secara umum gitu ya. Jadi harga yang dibuat di accounting 1. Kemudian karena harga yang ada di produksi adalah tempatnya adalah di costing 2 di sini ya. Anda cek di sini di costing 2. Nah, ini ternyata posisinya itu ada future, ada current, ada previous. Nah, di sini di current ini period sama plan price-nya masih kosong ya. Artinya di sini kita belum melakukan proses run costing ya. Sekalipun di sini ada standar price, tapi di produksi yang melihatnya adalah yang ini. Posisi harga yang di plan price. Sorry ya. Jadi ini kita harus menghitung dulu baru kita bisa melanjutkan ke proses produksi gitu ya. Oke, udah paham ya maksudnya? Bagaimana caranya? Ya kita lihat di ini di notepad. Yang pertama adalah kita lihat dulu di KP26. Oke, sebelum kita masuk ke sini, ini kita lihat dulu ya, sebentar kita lihat dulu. Oke, kita nggak apa-apa. Langsung aja di KP26. Atau kalau enggak, bentar. Misalnya, saya coba permisalkan ya. /O CO01. Misalnya 10. Kemudian current date. Saya rilis. Oke, kemudian saya save. Nah, ini ada masalah ya. Ini nggak boleh ini sebenarnya. Tujuan saya mau lihat yang operation. Nah, kita punya ini work center ya. Work center itu mesinnya ya. Oke, jadi rumusan dari product costing adalah perhitungan yang ada di komponen di sini ya. Nah, ini komponen ini dengan yang ada di work center ya. Kita lihat work center. Nah, di work center itu nanti Anda masuk ke costing. Nah, di sini dia menampung biaya namanya cost center. Jadi cost centernya itu untuk menampung segala biaya operasi dari mesin ya. Di mana activity-nya ada ini ya. Ada factory overhead, ada general overhead. Nah, ini semua disuplai dari CO. Jadi tim produksi hanya mendapatkan kode seperti ini ya. Jadi seperti itu. Oke, kita kembali, kita lihat yang pertama adalah KP26 ya. /O KP26.
Anda masukkan controlling area chart-nya, ini ada di sini. Nah, kemudian version ya. Versionnya ini kita di sini aja ambil. Nah, ini ya. Versionnya biar ngikut, kemudian from periodnya dari 1 sampai 12. Kemudian fiscal year-nya adalah 2021, kemudian cost center-nya ini ya. Kita lihat tadi kita udah lihat bahwa cost center yang dipakai adalah ini ya, SC 110 sekian. Kemudian activity-nya ini DM01 sampai ke util ya, kita lihat. Anda masukkan activity-nya ya di sini DM01 sampai ke util. Kemudian Anda enter. Anda cek di sini, biasanya ini dibuat dalam range 1 tahun ya. Tapi ya seperti Anda bisa lihat di sini di price, kolom price, ini masing-masing activity dia sudah mempunyai harga rate-nya begitu ya. Harga dari masing-masing activity atau rate biasanya disebutnya gitu ya. Jadi ini udah ada, kita nggak usah maintenance lagi. Kalau nggak ada, Anda bisa input ini ya. Harus dimasukkan. Nanti tim SEO yang bisa menghitung lah berapa biayanya itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian ini berarti sudah oke, sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah CK11N. Kita cek ya. Ini saya tutup dulu. /n CK11N. Masukkan material bersama plan, kemudian costing variannya. Ini tentu saja saya memakai yang ini ya, yang standar. Oke, ini costing versionnya 1, enter. Kemudian lot size-nya 1, sesuai dengan lot size yang saya buat. Nah, di costing date from-nya, ikutin tanggal sekarang ya. Tanggal sekarang adalah tanggal 10 ya, tanggal 10. Kemudian ini costing date to-nya ya sampai tak terhingga. Ini masukin 10. Ini juga tanggal sekarang ya, seperti itu. Oke. Paham Anda sampai sini? Kemudian kita enter. Jadi yang ini sama ya, tanggalnya sama yang ini. Yang beda di sini. Enter. Nah, ini udah hijau. Sudah menunjukkan bahwa dia bisa menghitung cost center. Anda lihat di sini. Ya, sudah terhitung dia cost elemennya, fixed value-nya seperti ini. Ini ada 1 jam adalah sekian biayanya ya. Rp1.350 begitu ya, 1 jam untuk yang FOH sekian, 1 jam untuk yang Go ya sekian ya. Ini ya untuk utility sekian. Ini udah dihitungin sama accounting. Oke, Anda cek di sini di history ini sudah mengikuti dari master datanya. Anda perhatikan di sini adalah master data dari PP ya. Ini udah masuk semua nih, bomnya, routingnya betul ini. Kemudian date-nya yang tadi kita masukin, ininya juga udah oke ya. Kita coba save. Oke. The cost estimate is being saved ya. Berarti ini sudah kita save ya, sudah di save. Kemudian berikutnya adalah pivot berikutnya adalah ini udah berhasil. Kemudian berikutnya adalah CK24 ya. CK24 kita lihat. Nah, ini adalah price update ya. Jadi CK24 ini dia menghitung total dari komponen dan activity untuk mendapatkan HPP ya. Ini bulan 12 2021, oke. Kemudian company code-nya Anda masukkan ini, plannya, material ya, materialnya tadi yang ini ya.
Oke, kita tes run dulu. Oke, nggak ada masalah. Ini tes run, kita nggak lepas dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita lepas itunya, tes run-nya. Kita lepas, kemudian kita proses. Oh, lagi dibuka ya. Kita nggak boleh banyak buka. Bentar. Oke, kita ulang. Oke, ini udah betul. Kita execute. Nah, ya, udah seperti ini. Kemudian ini udah hijau, udah masuk ya. Udah masuk, kemudian kita coba save. Kemudian kita back. Kemudian kita cek di material master. /OMM03. Kemudian Anda masuk ke costing 2 langsung. Apakah sudah terbentuk apa belum? Nah, ini sekarang udah bentuk ya. Di sini harganya. Masalahnya sekarang harganya ada di future. Padahal yang kita butuhkan adalah yang current gitu ya. Harganya udah benar, udah ada di sini 13.620.000. Hanya saja kita maunya di sini. Oke, bagaimana caranya? Kita lihat lagi di CK24 lagi. Oke, kita coba rilis ya. Ini kita coba rilis. Ini udah dibuka yang CK24. Kita coba rilis. Kemudian kita execute. Nah, ya. Kita posting, kita lihat lagi. Back. Enter. Posting 2. Enter. Nah, sekarang posisinya udah di current ya. Jadi inilah yang menjadi HPP dari proses produksi. Jadi sudah sukses ya. Kita sudah membuat produk posting. Ini oke. Selanjutnya Anda tahu kita coba lagi buat proses produksi ya. Bisa dari sini atau dari CO01, nggak ada masalah. Oke, kita klik lagi 2 kali, kemudian ini convert, kemudian kita rilis. Anda perhatikan, rilis. Anda perhatikan ketika save. Nah, sekarang udah nggak muncul lagi ya. Udah nggak ada pesan cost calculated error, nggak ada lagi sekarang. Ini udah terbentuk order numbernya nomor 10.070 ya. Kalau kita refresh ini, nah sekarang udah PRD ORD yang ini ya, sudah terbentuk. Begitu pula ketika Anda buat pakai CO01, kemudian Anda masukkan 10 misalnya, ininya current, enter, kemudian Anda rilis, kemudian Anda save. Ini sekarang udah oke ya. Tadi kan nggak oke. Nah, ini nomor 71 ya. Kita lihat di kartu stok sekarang udah ada 2 order. 71. Anda perhatikan ini satu ya. Yang kita buat pakai CO01 ini, dan yang 70 kita buat pakai convert ya. Oke, saya kira begitu cara membuat produk costing secara sederhana ya. Secara sederhana dalam pengertian akan lebih dalam produk costingnya itu ada di modul SEO. Namun ya di sini karena kita ingin bisa menghasilkan harga pokok produksi, ya kita juga harus tahu prosesnya, bagaimana cara merunning produk costing untuk bisa menghasilkan price dari HPP. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya persembahkan buat teman-teman yang fokus di SAP PP ya. Ini sebagai tambahan masukan dan Anda tentu harus paham ya. Dan ini bakal ditanyakan terus tentang masalah produk costing.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah, semata-mata itu dari pemahaman saya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.